Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur apabila hari ini kita boleh kembali berkumpul, kita boleh hidup oleh karena anugerah Tuhan yang besar atas setiap kita. Saat ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita, biarlah sungguh hati kita boleh disiapkan untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman-Nya. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, apabila hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau Allah yang boleh menjamah hati kami, menyiapkan hati kami, biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan waktu ke depan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah sistem nilai kerajaan Allah yang diambil dari Matius pasal yang 18. Namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai anak kecil, seringkali kita memperlakukan anak kecil sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga tidak perlu diperlakukan sama seperti orang dewasa. Hal ini merupakan hal yang wajar oleh karena mereka memang dalam kapasitas mereka belum mengerti banyak hal. Mereka belum memahami banyak hal sehingga memang perlu ada pembatasan-pembatasan tertentu terkait dalam kehidupan mereka. Tapi tentunya hal ini tidak berlaku dengan kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka perlu mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa terkait dengan kerohanian mereka. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa arti iman sesungguhnya ketika kita belajar dari anak kecil. Saudara sekalian, dalam masyarakat Yahudi, wanita dan anak-anak dianggap memiliki status lebih rendah daripada pria dewasa. Akan tetapi cara pandang Tuhan Yesus berbeda dengan cara pandang masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus memandang semua manusia itu setara. Dan kita bisa lihat renungan itu dalam pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberikan penghargaan terhadap anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah orang yang mau merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil. Saudara, ciri umum anak kecil adalah melakukan segala sesuatu secara spontan, tulus, tanpa banyak pertimbangan. Demikian pula kerajaan sorga adalah sesuatu yang melampaui nalar manusia, tidak bisa dipahami hanya mengandalkan panca indera kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai kepercayaan kita sepenuhnya kepada Kristus, kita membutuhkan iman. Karena jika bergantung semata-mata dengan akal budi kita, maka kita tidak akan mampu mempercayai Yesus seutuhnya. Saudara sekalian, bagi Tuhan Yesus, anak-anak kecil itu berharga, sehingga mereka tidak boleh dipandang rendah. Menyambut seorang anak kecil karena Kristus sama seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan menyesatkan iman seorang anak kecil patut diganjar dengan ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, untuk menjelaskan betapa penting, betapa berharganya seorang anak itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang memiliki 100 ekor domba dan seekor yang tersesat atau yang terhilang. Dalam kasus semacam itu, sang pemilik domba meninggalkan ke-99 ekor dombanya dan pergi mencari satu domba yang tersesat atau yang terhilang.
Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, perumpamaan tersebut menggambarkan nilai seorang anak. Akan tetapi, bagian Alkitab lain yang membicarakan perumpamaan yang sama menunjuk pada nilai seorang manusia secara umum, termasuk orang dewasa. Jadi jelas bahwa bagi Tuhan Yesus, anak kecil itu begitu berharga. Saudara, sikap meremehkan anak itu bukan hanya ada di masa lampau, tetapi juga tetap ada pada masa kini. Dalam keluarga, banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka mengabaikan nasihat mereka. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah orang tua memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak mereka untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dan hal ini juga kita lihat dalam gereja, apakah di gereja kita juga memberikan satu kesetaraan pelayanan kepada anak-anak sama dengan pelayanan kelompok lainnya. Misalnya remaja, pemuda, komisi wanita, Kaleb, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat apakah pelayanan para rohaniwan yang ada di sekolah minggu misalnya, apakah dianggap sama pentingnya dengan para rohaniwan yang melayani di umum misalnya. Saudara, ini menjadi satu refleksi bagi setiap kita. Karena jelas kalau kita melihat dari renungan kita, Tuhan Yesus menganggap anak-anak itu sebagai pribadi yang sangat berharga. Namun pertanyaan bagi setiap kita yaitu adalah apakah kita menganggap anak-anak itu berharga? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita, membantu kita untuk boleh sungguh-sungguh memiliki iman seperti anak kecil, juga sekaligus memperlakukan anak-anak itu dalam hal kerohanian mereka sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan mereka. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kami, bahwa sungguh kami sesungguhnya harus memiliki iman seperti seorang anak kecil yang tulus kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan ketika kami melihat bahwa Engkau menganggap anak-anak itu adalah sebagai pribadi yang sangat berharga, biarlah kami pun juga dapat memperlakukan mereka sama pentingnya, sama berharganya, sama urgentnya ketika kami melayani orang-orang dewasa ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah sungguh Engkau Allah yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita, and have a nice day.